Pak Putu pernah jadi bintang tamu kan, manusia 100 miliar gitu katanya. itu bener real Pak tuh? Ya dari hitungan pajak sih masuk. Wih, Orang yang tidak berani ngomong ngelapis liur itu karena sing maya pajak beli, karena Bener. tidak bayar pajak. bener. Pengalaman tiang kan banyak di luar Bali masalahnya, kesulitan hidup itu. Saya di usia 23 tahun saya punya hutang ratusan juta, hampir mendekati miliaran tahun 2003. Bapak orang tua saya sampai stres. Jual aja rumah ini biar tenang hidup. Dia bilang hampir gitu. mau menjual rumah. Jual rumah orang tua, bukan rumah sendiri, belum punya rumah beli. Oh, Ada. Saya mulai lagi dari nol. kan atau kebiasaan orang yang sulit kaya itu begitu. Ada nggak kebiasaan tertentu orang-orang yang sulit Ada. kaya? Ada. Hah? Orang Bali mungkin nyamo Bali kita sekarang ini apa Pak Putu? Ya, Hmm. kita problem bersama ini ya. Hmm. Saya tidak berani menyalahkan Nggih, siapa-siapa. nggih. Pemerintah juga bertanggung jawab atas ini. Yang perlu ditingkatkan di Bali itu adalah Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wih, ini saya sangat senang ini kedatangan Bapak Putu Eka Suryawan. Ini mungkin kalau 10 orang terkaya ini Bapak Putu termasuk salah satunya mungkin di Bali ya. Masuk nggak? Masuk sepertinya. Ini dia kan singkatan riset gitu. Men judul-judul podcast yang Pak Putu pernah jadi bintang tamu kan, manusia 100 miliar gitu katanya. itu bener real Pak tuh? Ya dari hitungan pajak sih masuk. Wih, Orang yang tidak berani ngomong ngelapis liur itu karena sing maya pajak beli, karena Bener. tidak bayar pajak. bener. Saya karena bayar pajak saya berani ngomong gitu. Itu saya sempat ngomong Iya. sama temannya Pak Putu, mungkin cerita tentang Pak Putu kan. Ya. Waktu Covid Pak Putu Eka ini 11 miliar bayar pajak kan gitu. Beneran Pak Putu? Kurang. 18. Wah, waktu Covid 18 miliar bayar pajak ya. Gila, itu pajaknya aja 18 miliar. 1 tahun Pak Putu. Ya. Oh. Angon gendong orang pajak. Ya sebelum nak kene apa dana? Ya kalau pajaknya segitu kira-kira kekayaannya berapa hitung aja. Nah, itu karena harus mengawali dari sana Pak Putu. Siap. Harus pangenah. Wah, kalau nyener semua sekan sing saja nih gitu. Oh, nak sugih nih teko. Oh, ya nih harus Orang tinggal kaya nih, ini. harus tinggal nih ya nih gitu. Tapi Pak Putu salah satu orang kaya yang sangat santai dan humble saya lihat ya. Ya. Ini tidak sesuatu yang ini tegak-tegak yang sana gitu. Baju 75.000 beli. Oh, gitu. Ini Pak Putu, dia ngundang Pak Putu juga Ya. ke sini kan karena Ya. belakangan ini Gumi Bali ini katanya sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang stres, apalagi ekonomi terakhir ini katanya tamu ramai tapi hotel sepi gitu. Nah, tamu ramai tapi ekonomi lesu gitu. Kan banyak orang stres sampai ada yang bunuh diri 2 hari yang lalu di Padanggala, suami istri bunuh diri. Kemarin di jembatan Bangkong bunuh diri gitu kan, artinya kan banyak orang yang frustasi dan putus asa di Bali ini nggih. Nah, ini kalau kita cermati biasanya kalau orang stres itu akarnya pasti di uang gitu. Pastilah itu Pak Putu. Nah, kita mulai membicarakan uang dulu Pak Putu. Boleh Pak Putu ya? Iya, boleh. Nah, kalau kita pikir Tiang sempat merenung dalam, karena Pak Putu kan penekun meditasi juga ya. Ya. Itu udah selesai Tiang meditasi, memikirkan apa sih uang itu gitu. Kenapa ada orang yang sangat kaya atau dikejar uang, tapi ada yang seorang berusaha cari uang nggak dapat gitu. Nah, sebenarnya uang itu akan mencari orang yang sebagaimana gitu. Udah mungkin Pak Putu bisa mindset Pak Putu tentang uang itu gimana gitu. Ya.
Kalau beli tadi bilang pembukaannya situasi Bali lagi tidak baik-baik saja, Tiang juga tidak terlalu tahu detail masalah itu. Tapi dari cerita kecil-kecil memang ada. Tapi dari sudut lain sebenarnya kita juga memiliki potensi yang hebat untuk menjadi besar gitu Tiang ya. Hmm, hmm, Karena saya lihat kalau dari anak-anaknya Faras itu bibit-bibitnya bagus sekali. Mereka punya mindset, pola pikir hmm, itu hmm, hmm, bagus. Yang penting benar kita mengelola orang-orangnya itu, Bli. Kalau oke. dari sudut pemerintah, saya nggak tahu. Saya bukan orang politisi masalahnya. Hmm, Mungkin hmm, mereka salah mengelola Bali atau bagaimana, ya itu urusan para politisi ya. hmm, hmm, Tapi hmm, dari pribadi kita, semasih kita memiliki kemampuan untuk belajar nih Ki, saya berharap orang-orang Bali itu kalau mau belajar dia pasti bisa dapat uang. hmm, Pasti hmm, bisa. Pengalaman Tiang kan banyak di luar Bali masalahnya, kesulitan hidup itu. Karena kalau kita ngomong tentang uang, ya sebagian besar hidup saya nggak punya uang. Dan itu biasa-biasa genasan gitu. Biasa-biasa saja hidup saya. hmm, Karena saya lahir dari keluarga, bapak saya adalah seorang tukang cleaning service di Tabanan, salah satu perusahaan gitu. hmm, hmm, Tapi saya merasa, apakah saya merasa kecil hati? Biasa saja gitu. Tidak makan dalam sehari itu biasa. Tapi beruntungnya gitu, saya punya kesempatan dapat kuliah di Surabaya. Banyak hmm, saya dapat belajar hidup di kota orang. Tuh. Dan pas nyampe di Surabaya saya kuliah, hmm. dapat di ITS nih, Maya sedikit bayar kuliah waktu itu tahun 97 gitu. 97 ya. Ya, Oke, oke, tahun oke, sembilan puluh oke. delapan terjadi krisis. Bapak sih nyidang nyetor uang untuk anaknya sekolah itu. Waktu 98 itu ya. 98 waktu Hmm, hmm. dolar menjadi Ya, ya, ya. kuat sekali itu. Hmm. Bapak saya di PHK dan saya harus menghidupi diri sendiri. Sebenarnya disitulah masa-masa belajar saya ketika saya mengalami kesulitan hidup. Hmm, Mulai pulang kampung nggak mungkin, hidup di sana nggak punya uang, terus kemudian hanya sekedar untuk makan saja sehari sekali sudah bersyukur, kadang tidak makan hmm, gitu. hmm. Kadang Kadang tidak makan. tidak makan dan kadang pinjam uang sama temen, pura-pura ATM-nya hilang. Kanting orang ya timpal, boleh nggak pinjam uang, ATM saya hilang, mau besok ngurus ke BCA. Dipinjamin, terus jualan lah ini itu apa aja ada yang kita jual, cari untung sedikit gitu, bisa saya balikin gitu. Memang nasibnya pas kan dapat untuk bayar hutang gitu, dimana dapat minjam gitu. Kalau dipikir apa yang menarik uang kepada kita itu, yang pikir ya adanya kesempatan dan kesiapan kita. Andai kata saya dulu tidak pernah belajar tentang kesulitan hidup, bagaimana mencari uang di negeri orang, di tanah Surabaya gitu, ketika sekarang banyak ada peluang, saya tidak pernah tahu bahwa itu kesempatan untuk saya menjadi orang kaya gitu. Tapi karena terus saya belajar di kesulitan itu, oh ini ternyata jualannya menguntungkan, oh begini caranya ngomong sama orang supaya orang terpengaruh begitu. Dari sudut itunya sehingga kita bertumbuh. Di situ saya melihat bahwa kesempatan untuk menjadi orang kaya itu selalu ada. Tapi masalahnya kita sudah siap belum? Sudah berproses belum untuk melewati tahap-tahap itu gitu. Oke, menarik. Berarti untuk menjadi orang yang dikejar uang atau menjadi orang kaya butuh kesiapan. Kesiapan. Memantaskan diri itu bahasanya sekarang ya. Memantaskan diri. Boleh. Bisa juga begitu Bisa. ya. Nah, Kalau memantaskan diri hanya pantas saja, kalau belum siap dari segi apa namanya kegiatan kita, aktivitas, pengalaman itu sekedar memantaskan, tapi kalau dia belum pantas ya belum juga. Makanya siap, saya bahasanya siap. Oke, berarti yang lebih tepat menurut Pak Putu siap kaya. Iya, sudah menyiapkan Kalau- diri untuk menerima kesempatan, peluang-peluang yang hadir di depan. Kalau orang yang belum siap, dia mungkin di Bali kan banyak orang jual tanah itu. Ya. Jual tanah soal miliaran gitu. Akan habis tidak singkaran tak gitu modelnya Pak Putu nggih? Iya. Mungkin ya, itu ya. Itu hal yang biasa terjadi karena sebenarnya kita tidak siap menjadi orang kaya. Tidak siap terhadap uang banyak gitu. Kalau kita punya uang banyak, kita siap, kita akan melihat,
Oh ini peluang bisnis bagus ini. Oh keluar duit 10 juta aja cukup, 1 miliarnya kita simpan. Ini coba dulu kita olah. Tapi kalau orang yang tidak siap menjadi kaya, punya uang banyak ini, ajing mumpung, menang judol misalnya, atau menang apa gitu loh, atau jual tanah misalnya. Punya uang 1 miliar, beli mobil, 5 tahun lagi mobilnya rusak, nol nilainya. Atau dia kena tipu orang, atau dipinjamin duit, ayo pinjam duitnya, kita bikin usaha bersama, hilang dah. Sering saya ketemu orang seperti itu, beli. Mereka itu tidak siap, tidak memiliki pengalaman dalam hidup untuk bagaimana menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pebisnis. Punya uang itu tidak jaminan. Bukan hanya tidak punya uang bermasalah. Kita punya uang mendadak pun bisa menjadi masalah dalam hidup. Dia punya uang mendadak banyak, bisa kepikiran cari istri 10, mau ngomong apa? Rusak hidup kita, benar nggak? Banyak yang gitu kan. Iya, habis itu berantakan. Yakin saya berantakan itu akan terjadi. Itu teman saya yang sering kesini kan dulu ke siap dari pelawak jadi ketiba jadi pejabat aja. Ya liu kan yang lah simpen. Cerai ya kan. Saya dulu sebut nama gitu. Itu yang tidak siap. Tidak siap. Oke. Seperti itu. Oke. Ini saya lupa kenalin ini tadi kan. Ini beliau ini adalah Pak Putu W.K. Suryawan, ini adalah owner atau founder dan owner dari Faras gitu Pak Putu. Faras Group gitu. Ya. Wis di Bali ini siapa kayak yang tidak kenal dengan Faras, semua baliho yang gede-gede kan. Kalau tidak pakai Faras artinya konslet. Ini bahaya dua Kak Onyot anggo gede. Nih next Jak Bali mungkin jadi sponsornya mungkin Pak Putu. Siap. Ingat di kayak Pak Putu. Bu, makanya dia ngajak direktur Mriki. Oh gitu. Saya ajak direktur ke sini, siapa tahu ada deal sesuatu kan bisa diskusi. Wih, mantap. Ya, dia nak oleh bidangan dia benar dia kalau ngidang support yang Faras nih gitu. Siap. Apa yang dibutuhkan yang support. Satu Pak Putu yang tertarik dengan sosoknya Pak Putu nih kan banyak orang itu menekuni dunia spiritual. Tapi ketika dia berbisnis malah dibully atau apa gitu mungkin ya. Atau dia sebenarnya pelaku spiritual tapi ketika dia berbisnis tuduh aneh-aneh gitu. Oh ini apa namanya spiritual berkedok gini atau apa gitu kan. Nah, sementara Pak Putu bisa menyeimbangkan keduanya itu gitu. Karena sebenarnya yang sesungguhnya itu yang udah sebelum berbisnis ini saya sudah menjalankan hidup berspiritual lah, meditasi rutin segala macam, yoga sebagai kegiatan ya banyak hal lah dalam kehidupan. Nah, dari pengalaman saya itu yang di Jogja apa di mana? Surabaya. Oke. Jadinya ketika saya mengalami kesulitan hidup itu benteng saya waktu itu tidak makan itu adalah berspiritual. Jadinya menenangkan diri. Jadinya setiap pagi sore itu saya mesti meditasi 30 menit. Terus kemudian dalam hidup itu benar-benar belajar bersyukur apapun keadaan dan seterusnya. Nah, kenapa saya bilang bisnis dan spiritual itu adalah kesatuan. Sesuatu yang sama tapi beda kulit. Saya sering bilang spiritual dan bisnis itu beda kulit tapi sebenarnya intinya sama. Karena dalam berbisnis, orang itu bisa benar-benar sukses kalau dia punya prinsip melayani. Nah, ending kalau kita ngomong spiritual, ending dari spiritual itu adalah melayani juga. Kalau kita hanya duduk bermeditasi, dereng nih ke berspiritual, baru belajar berspiritual. Tapi ketika dia sudah mengaplikasikan hidupnya untuk melayani banyak orang, baru namanya hidup dalam spiritual gitu. Melayani endingnya. Melayani kehidupan ini, bagaimana kehidupan ini bisa lebih baik, masyarakatnya lebih rukun, lebih damai dan seterusnya, tidak membuat benturan satu dengan yang lainnya. Dalam bisnis pun sama. Prinsip saya, makanya Faras tagline-nya itu adalah hadir dari cinta untuk melayani kehidupan. Itu tagline-nya. Apa kebutuhan orang,
apa problem orang, itu Faras berusaha hadir di sana. Dari situlah Faras dikenal oleh banyak orang. Karena makna Faras itu sendiri gitu. Yang dapat nama Faras ini kan pas meditasi di Hari Saraswati lah nih. Sing sengaja aja beli tidak sengaja. Faras itu waktu itu pokoknya saya dapat gini, jalankan Faras gitu. Karena saya pebisnis, ya saya buat perusahaan namanya Faras gitu. Tapi di meditasi berikutnya gitulah saya cerita ya. Meditasi berikutnya karena tidak tahu artinya Faras, saya cecing di Google Kijoalis, saya nggak ada artinya. Saya bawalah perenungan ke dalam. Apa sih sebenarnya Faras ini gitu. Ternyata artinya Faras itu, ini self talk ini, diskusi dengan diri sendiri di ruang meditasi. Faras itu artinya menemukan sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Dirinya Bli, dirinya saya gitu. Sebenarnya kita ini hadir di dunia ini mencari sesuatu yang hilang di dalam diri gitu. Ya minimum lah, siapa saya, dari mana saya berasal, mau kemana saya, nanti setelah mati saya kemana. Itu yang hilang. Ada orang yang secara fisik kan main body and soul nih. Ada yang secara fisik mungkin kesehatannya dia hilang, dia mencari kesehatan. Itu mencari kewarasan namanya, mencari Faras namanya. Makanya Faras itu adalah menolong, mencari, membantu orang untuk menemukan kembali apa yang hilang di dalam dirinya. Nah, dalam implementasinya mungkin dia berupa produk, berupa minyak, tapi itu hanya simbolis sebenarnya. Simbolis saja. Di balik makna Faras itu sendiri, di mana Faras itu akan melayani setiap orang untuk menemukan sang jati diri di dalam dirinya. Berarti Faras itu waras itu. Waras itu artinya sehat fisik, mental dan jiwa. Waras itu jauh lebih tinggi dibandingkan kata sehat. Memang tidak sepadan ini bahasanya. Sehat itu mungkin kalau fisik aja. Fisik aja. Tapi ini waras itu artinya dia menemukan siapa jati dirinya. Dulu saya tidak sadar bahwa Faras itu adalah waras gitu loh. Dan dulu makna waras itu saya pikir hanya sekedar sehat. Tapi dalam perenungan saya ketemu. Orang-orang yang menemukan sang jati diri itu adalah orang-orang yang waras. Orang-orang yang Faras itu. Nah, Faras ini adalah penuntun jalan kita untuk menemukan sang diri sejati itu. Gitu. Cuma kita nggak bisa ngomong ngawang di langit dengan masyarakat seperti ini, dengan kondisi seperti ini ya. Kita ngomong spiritual, apa tuh spiritual, pising lah begitu kan ya, hal-hal seperti itu. Orang butuh makan sekarang. Orang butuh, bahasanya saya, spiritual itu tidak akan berguna kalau kita besok tidak bisa makan. Kalau anak kita tidak bisa sekolah. Kalau anak kita tidak bisa beli susu. Ya omong kosong kita ngomongin spiritual kalau kita kelaparan besok pagi. Betul. Makanya itulah pondasinya kenapa PT ini berdiri. PT Faras ini adalah sebenarnya menolong banyak orang yang sakit-sakit gitu loh. Mereka tidak ketemu jalan, Faras mungkin jadi ketemu. Orang yang tidak punya pekerjaan, kita rekrut menjadi agen-agen kesehatan. Kita didik mereka, kita buat pelatihan. Tanpa sadar itu berjalan, Bli. Pertama kali saya buat minyak ini, saya ngomong sama minyaknya sendiri karena saya nggak pede jualan. Terus terang bahan baku yang saya buat itu jatuh harga minyak satu botol itu 350.000 di zaman itu. Sebelum Covid itu tahun 2016, siapa yang mau beli? Minyak itu biasanya harga 16.000, 20.000, 30.000 ketika saya meramu. Pokoknya jadi saya tak seket gitu. Pokoknya aja. Oh, ngadep jadi lu ngatur seket gitu. 350 kita jual. Ya saya ngomong sama minyaknya, minyak, kalau kamu ingin bermanfaat sama orang, kalau memang kamu layak berguna buat masyarakat, kamu cari pasien sendiri. Cari orang yang sakit, sembuhkan dia. Saya gak bisa jualan kamu, saya bilang gitu. Tuh di kamar meditasi dia ngomong gitu. Iya, di ruang meditasi saya ngomong gitu. Kamu cari jalan sendiri. Saya hanya bisa membuatmu sampai jadi seperti ini. Tuh. Ini karena saya ketemu di meditasi, saya jalankan tugas ini gitu. Saya jalankan tugas ini gitu. Dan saya posting di Facebook waktu itu. Ini akan launching minggu depan, sudah jadi. Harga 350. Terus gimana responnya? Ada satu ibu-ibu dari Manado nelpon beli gitu, beli minyaknya. Pokoknya saya beli, Pak. Ini Bu minyak baru, yakin Ibu beli, yakin gitu. Dibeli, dikirimlah ke Manado. Ibu siapa namanya? Bu Joyce Botu. Yang pertama ya? Pertama beli, orang pertama Joyce Botu. Nggak ada sebulan di telepon saya.
Beli, terima kasih saya sudah sembuh dari kista, ngomong gitu. Kista Barkolin. Kista sembuh itu ya di vaginanya itu nanti ini ya. Oke. Itu bintil-bintil gitu. Ada tumbuh-tumbuh daging. Nah, dia Bisa. sembuh. Sembuh total. Saya tanya sama ibu ini, Bu, kok bisa sembuh? Orang saya bikin minyak aja nggak percaya dia sembuh. Ya bikin aja kaget. Iya, nggak percaya, orang baru bikin. Oke. Nah, terus dia cerita gini, Ibu kenapa mau langsung beli, tidak kenal sama saya, kenal di Facebook, saya baru posting sekali. Dia bilang, saya kemarin datang sama pendeta saya, orang Kristen. Pendeta saya, belilah nanti kamu produk herbal. Dia kan cerita tentang sakitnya katanya, bersaksilah sakitnya itu. Belilah nanti produk herbal, dimanapun kamu ketemu, pertama kali kamu melihat, beli itu langsung gitu. Nah, dia buka Facebook, lihat produk saya. Oke. Lihat produk saya, dia langsung beli, nggak mikir siapa yang jual gitu. Ternyata dia dapat pawise dari itu gitu loh. Pendetanya. Pendeta itu. Nah, apakah ini sembuh karena minyak faras atau keyakinannya dia, saya nggak tahu. Tapi sembuh semenjak. Nah, akhirnya beliau buat video atau testimoni lah, buat catatan gitu. Terima kasih minyak faras gitu. Saya sembuh dari gini. Rame beli. Lah, itu yang membuat rame. Membuat rame. Salah satunya orang yang buat rame. Tuh, sampai 1 juta botol aku. Nah, tuh gara-gara itu. Tuh mengenai yang sugih. Gara-gara video Salah testimoni dia itu sampai 1 juta. Salah satunya. Gila, berarti ke seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia, lebih banyak di luar Indonesia, di luar Bali yang laku keras. Jakarta, daerah Medan, daerah timur Papua. Oh, berarti lebih banyak keluar Bali produknya Bali. Pak Indonesia. Tapi akhir-akhir ini ada fenomena baru, masyarakat Bali yang banyak beli minyak. Beli minyak, saya nggak tahu apakah bertambah mereka sakitnya karena stres, saya juga nggak tahu. Tapi intinya sekarang kok Bali mulai nih. Tapi mungkin mereka mulai ya percayalah, karena dari dulu saya nggak mau terlalu muncul di media. Nah itu ya baru-baru ini Pak. Baru-baru saya berusaha muncul. Kenapa itu? Kenapa baru gitu? Karena saya berpikir saya sudah mulai pensiun beli. Pensiun saya sudah umur 46, udah banyak, udahlah saya ingin. 46 masih muda itu Pak. Buat beli lapis. Tapi saya berpikir ulang lagi ketika pada saat meditasi. Nah, Ben ngomong yang meditasi pojok. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bagus juga pada ini. saat saya meditasi gitu. Apa sih tujuan hidupmu selain melayani orang gitu, selain menolong orang gitu? Ya persembahkanlah dirimu untuk bisa melayani orang. Karena saya orangnya nggak mau dikenal dari dulu. Oh dulu memang tidak suka. Saya suka show up di belakang layar. Saya orang introvert. Itu kerja di laptop, berpikir, menganalisa, meneliti apa yang terjadi, meramu gitu. Saya peramu kan, meramu. Nah, ketika itu muncul, ya sampai persembahkan dirimu untuk melayani orang gitu. Persembahkan. Berarti apa yang belum saya persembahkan? Bosan, habis tenaga saya bekerja habis-habisan gitu. Ternyata ego saya untuk muncul di publik gitu. Nah, saya ini untuk muncul di publik berperang dengan sendiri-sendiri. Saya nggak mau dikenal, nggak mau disapa di masyarakat umum. Sekarang orang mulai nyapa melalui ke mall. Pak Putu ya, yang demitos itu. Pak Putu ya, garuk-garuk kepala. Karena saya orangnya nggak suka ngobrol, nggak suka basa-basi, to the point aja. Nah, kan mulai sekarang kita harus basa-basi dengan orang, mulai, dan disitulah lumayan saya mulai belajar mengikis ego pribadi juga di situ. Yang dulu kan saya nggak berpikir orang lain terserahlah. Maksudnya dalam artian nggak berpikir kan supaya nggak disapa di mana-mana gitulah. Ribet, nggak suka ribet gitu. Nggak suka. Keluar itu ya, yang kalau saya mau nonton 21 misalnya atau ngapain, ya itu urusan pribadi saya. Nggak usah lagi ketemu orang harus ya jaga image. Oh iya Ibu, selamat siang gitu. Nggak ada itu gitu pokoknya. Biasanya yang takut muncul itu kan seperti Pak Putu bilang itu takut diubar pajak gitu kan. Oh enggak. Saya sudah aman, udah bayar pajak, tenang. Yang penting itu happy dah gitu. Iya. Cuma nggak suka basa-basi. Itu yang tidak suka. Oke. Menarik soal meditasi dan spiritual. Mungkin banyak yang nggak tahu Pak Putu. Spiritual itu apa sih sebenarnya? Kan banyak orang salah persepsi ya. Dikira begitu pakai
cara pemakaian pemangku spiritual. Padahal itu kan kalau saya dapat ilmu dari Pak Kadek Siwambaro, spiritual rohani beda itu. Itu agama spiritual rohani gitu. Berarti mindset dari Pak Putu spiritual itu apa, Pak Putu? Kalau saya spiritual itu apa ya? Nilai-nilai hidup yang membuat kita damai, tenang dan bahagia. Nilai-nilai nilai-nilai. Jadinya kalau agama apakah itu spiritual, saya tidak bisa jawab. Terus terang saya tidak bisa jawab. Karena banyak ritual di sana. Tapi kalau ritual itu membuat kita tenang, damai dan bahagia, ya itu spiritual. Kalau meditasi membuat kita tenang, damai, bahagia, ya itu spiritual gitu. Makanya nilai-nilai hidup itu. Nah, apa tenang, damai dan bahagia ini nanti implementasinya dalam pelayanan. Kita melayani. Jadinya kita nanti dalam melayani tidak ada kepentingan apapun. Oke. Gitu. Oke. Jadinya apa ya, bahasanya moksatam jagat hitaya dharma kalau orang Hindu bilang. Bagaimana kita damai di bumi ini tapi kita juga bisa dapat moksa gitu. Itu sebenarnya intisarinya. Tujuan hidup tujuan dari agama Hindu itu kan moksatam jagat hita itu. Tapi di dalam perjalanan banyak kita ketemu titik-titik. Makanya dalam saya belajar meditasi itu kan banyak titik yang membuat saya harus waspada dan belajar. Karena istilahnya kita diberi kelebihan, ini jadi bahayanya, tanda kutip ini dikasih kelebihan. Kadang-kadang saya bisa merasakan, kadang orang ini bisa sakit gitu-gitu itu loh. Itu. Nah, kalau kita sudah melenceng di situ, sampai di situ aja dah, kita akhirnya kehilangan makna spiritual itu, menjadi nak sakti dah dinnya gitu loh. Kita ketika saya wawancara karyawan gitu, orang kan berbagai jenis tes caranya wawancara karyawan. Saya hanya dengan ngobrol sebentar aja saya tahu karakter ini nggak baik nih, nggak usah dah diajak gitu. Ya sama kayak direkturnya Faras ini kan dia nggak ada kuliah yang serius, tapi saya tahu dia punya potensi. Dari pertama kali dia mengajukan diri jadi karyawan tahun 2012 saya udah tahu. Ini orang bagus, ini kedepannya dia akan jadi itu. Nah seperti itu. Tapi saya tidak mengandalkan itu dalam hidup. Ya itu hal lumrah lah. Tapi yang penting itu bagaimana hati kita tenang, kita bisa melihat orang lain damai, kita bisa melihat orang lain sukses, kita ikut bahagia. Hal-hal sepele, orang bisa makan, kita bisa senang melihat. Kalau kita bisa makan nasi 3 piring, piring yang keempat kita bisa kasih orang lain. Gitu bahagia. Itu spiritual, hal-hal sederhana. Jangan berpikir spiritual itu bisa meditasi mau keber gitu. Enggak, itu sakti namanya. Sakti, dan itu sudah tidak berguna. Cukup naik pesawat. Naik pesawat ya bisa terbang gitu loh. Gitu kan? Bisa lari di atas air, naik kapal laut, bisa kita lari di atas. Begitu. Nah, kalau meditasi ini kalau tujuan orang meditasi itu apa sebenarnya Pak Putu? Karena saya termasuk orang yang beberapa suka juga meditasi. Cuma saya bingung juga Pak Putu. Ya. Apa sih tujuan raga kene ini gitu? Apa sih gininya dia itu? Yang manfaat yang secara logika itu apa gitu loh. Misalnya kita duduk, kan bahasanya Pak Gede Pramo kan sumber dia kan atau guru online dia lah gitu. Pak Gede Pramo kan sering-sering nonton YouTube itu meditasi, menyaksikan, merasakan nafas, atau yang terbaru merasakan jeda antara nafas keluar dan nafas masuk gitu. Menyaksikan nafas lah itu. Terus saya sering berpikir, memang ada kalanya kita tuh tenang, cuman apa gitu loh. Gini aja apa nih gitu. Pak Betul mungkin bisa jelaskan gitu. Saya berusaha menjawab ya. Kalau orang berpikir meditasi itu kamu bisa jadi sakti, itu bukan meditasi. Kalau kita berpikir akan mendapatkan sesuatu dari meditasi, itu bukan meditasi. Nah, meditasi itu adalah aktivitas hidup di mana kita bisa menemukan jeda di antara kesibukan diri. Contoh ini. Kapak yang sering dipakai, kapak yang kita sering pakai untuk menebang pohon, itu akan tumpul dengan sendirinya kalau terus dipakai. Dia butuh diistirahatkan dan diasah. Nah, mengasah kapak itulah meditasi. Mengasah kapak sehingga ketajaman pikiran kita untuk berpikir. Kalau kita berbisnis, ketajaman kita untuk menemukan ide bisnis, ketajaman kita untuk melayani kehidupan kita jauh lebih tajam. Karena kita ada jeda
dengan cara duduk diam dan tenang ini. Hmm. Contoh, beli baca tulisan. Baca tulisan itu pasti setiap kata ada spasi, benar nggak? Ya. Kalau setiap kata itu disambung terus bisa nggak baca? Ini Budi, ini Bapak Sulit. Budi, sulit sekali dibaca. Nah, ketika di spasi itu adalah meditasi. Jauh lebih. Contohnya, mungkin kita seperti membuang waktu 1 jam beli untuk meditasi. Tapi dengan meditasi pikiran kita tenang, pikiran kita damai, penuh perasaan sukacita. Habis itu kita ke kantor, itu kita bisa menemukan banyak hal dengan ketiga rumit nih Ki, dengan tenang itu. Ketika kita baca proposal, ada ide bisnis, kita baca sesuatu, ngobrol sama orang, kita jauh lebih tenang dan kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Nah, tapi ketika kita contoh baru bangun pagi sudah rumit pikiran kita, bakat gainin baca koran, di sini pembunuhan, lihat IG, ada pemberontakan, ada apa gitu loh, ada penculikan, terus ada orang mabuk, tabrakan gitu loh. Baca TikTok, nonton TikTok, scroll, stres kita. Ke kantor rumit pikiran kita, ngelihat anak buah bermasalah kita. Belum bisa, baru nyampe di kantor, belum ngapa-ngapain sudah rumit. Kan harusnya nyampe di kantor tenang, pikiran jernih, ada problem kita atasi sebagai seorang pemimpin. Tapi kita tidak melakukan meditasi, malah melihat berita-berita buruk dan sebagainya, gak bisa menyelesaikan apapun. Jadinya itu hanya sebuah jeda hidup bagi saya. Oh, berarti tidak ujug-ujug kalau meditasi kalian akan jadi kaya atau kalian akan sukses gitu. Tidak. Enggak. Itu hanya jalan atau semacam jembatan gitu modelnya gitu ya. Atau jembatan atau lebih tepatnya apa itu ya? Dasar meditasi hanya sebagai kayak kita untuk bisa bijaksana mengambil sebuah keputusan dalam hidup. Jadinya meditasi itu bukan, tidak akan, kalau kamu meditasi, kamu tidak akan pernah bisa menjadi orang kaya. Sing tain yen meditasi terus 24 jam beli nggak mungkin kaya. Tapi dengan melakukan meditasi dalam hidup kita ini, setiap langkah itu ada keputusan-keputusan kecil yang harus kita ambil. Ke timur atau ke barat, kita ke timur. Nah, dengan meditasi kita mengambil keputusan itu bisa jauh lebih bijak. Benar keputusan kita. Harusnya kita terjerumus karena kita tenang. Harusnya kita terjerumus nih, ada kita kena hipnotis atau apa misalnya, kita tenang, kita nggak kena ditipu orang gitu. Misalnya di telepon ini, Pak ini ada saudara jatuh meninggal, nanti kami yang ngurus, tolong bayar misalnya gitu. Kalau kita panik, nah orang meditasi itu tidak mudah panik, tenang sekali, karena dia bisa berjarak sama pikirannya sendiri. Penting nggak di zaman sekarang ini orang belajar meditasi? Sangat penting. Tapi jangan berharap kamu bisa jadi kaya. Meditasi itu digunakan untuk kita bisa tenang menghadapi kehidupan yang bergejolak luar biasa ini sekarang. Apalagi di zaman sekarang, serba informasi banjir, politik bingung. Kita nggak jelas mana yang benar, mana yang tidak, hoak banyak sekali. Meditasi itu membuat pikiran kita jernih mengambil keputusan beli. Paling bagus meditasi itu gimana gitu? Kalau saya teori yang sering saya dengar kan bersila, menyaksikan nafas keluar masuk gitu. Dan 30 menit batis semutan gitu baru. Sing tahan gara-gara batis semutan itu mesti kita makhluk. Kadang-kadang kamu tuh gimana cara mengatasi semutan? Berbagai metode meditasi, tidak mesti duduk diam. Tidak mesti duduk diam. Saya kan sudah terbiasa dengan meditasi duduk, bagi kita tidak ada masalah. Kadang-kadang kalau mau meditasi beli, kalau tidak biasa duduk, hal sederhana beli. Jam berapa biasanya bangun? Jam 5, anggaplah jam 5 ya. Jam 6, jam 7 saya tidak tahu. Tidurnya mungkin jam segitu, kadang-kadang gitu. Oke, ambil sore lah. Sore berarti ya jam segini. Siang biasanya. Ya siang atau sekarang. sore. Aktivitas fisik misalnya contohnya olahraga. Nah di olahraga itulah bermeditasi bisa. Contoh kita olahraga jalan kaki nih. Nah kita belajar setiap langkah kita berhitung. Ya 1, 2, jadinya pikiran kita tenang nanti. Ya misalnya kita, kalau kita Hindu mungkin Om Namah Shivaya sambil jalan Namah Shivaya, tapi jalan.
Nah, kita akan jauh lebih tenang daripada meditasi olahraga saja. Tubuh fisik aja dapat, sekalian kita sambil menenangkan pikiran. Itu fresh sekali. Fresh sekali. Itu namanya meditasi berjalan. Oh ya, sempat Atau saya dengar itu. meditasi Ya, berjalan ya, atau ya. vipassana Buddhis sering melakukan. Oke, Orang-orang oke, Buddhis oke, sering oke, melakukan oke, itu. oke. Nah, saya itu juga kadang-kadang kalau tidak ada pekerjaan di kantor lagi break gitu, orang lagi meeting, saya lagi santai, ya saya ngatur nafas lebih panjang. Saya menarik nafas lebih panjang, mengeluarkan lebih panjang gitu. Kita akan menjadi jauh lebih tenang. Jadinya walaupun 5 menit di antara jeda, kalau nggak bisa 30 menit, kenapa tidak? Makanya itu dilakukan di jeda-jeda kehidupan kita. Tidak mesti kok sekarang harus duduk diam dan sebagainya, itu enggak. Ya, Gitu. ya, ya, ya. Kadang-kadang ya menenangkan pikiran. Istilahnya bahasa sederhananya sekarang grounding. Grounding itu artinya sadar dengan keadaan di sekitar. Misalnya seperti ini, hari ini meditasi yang saya tunjukkan ini. Saya lagi duduk. Ini meditasi juga. Iya, saya lagi duduk, saya lagi ngobrol dengan Bli Erwin dan tangan saya lagi bergerak seperti ini dan saya lagi ngomong di hadapan saya dan saya lagi podcast akan masuk di YouTube nanti. Sadar dengan keadaan. Dan ketika Bli nanti mau nipu saya pasti sudah berjarak. Misalnya seperti itu, jika kita ingin ada Bli menanya ide sesuatu misalnya, saya sudah tahu berjarak sehingga karena saya dalam posisi tenang gitu menghadapi. Ini pun meditasi ketika kita menyadari apa yang kita lakukan. Tapi hanya sekedar nyerocos, hanya sekedar ngomong apa adanya. Tadi ngomong apa ya? Nah, itu kita sudah lupa dengan keadaan. Oke, pernah saya mengalami hal begitu, Pak Budo. Ya. Artinya ketika ribut dengan seseorang, ribut kok. Sing sengaja ngechat. Nah, itu kata-kata yang ya saya nyapler gitu loh. Ya. Nah, kok bisa ragu Kok ngechat bisa itu nulis orang, begini itu? bisa nulis segini sih Betul. gimana gitu. Makanya Itu tidak sadar kan? tidak Orang sadar. marah pun Tidak sadar. tidak sadar. Makanya orang yang tidak ada basic meditasi atau ketenangan diri, itu yang paling buruk itu ketika marah. Bisa terjadi kekerasan fisik, Ya, bisa ya, terjadi ya. penghinaan di sosial media, dia langsung ngupload, tapi dia sebenarnya nggak sadar melakukan sadar. itu. Tapi setelah itu terjadilah akhirnya saling melapor ke polisi dan sebagainya. Baru dia merasa kok saya melakukan begini ya, dia menyesal. Padahal dia tidak sadar melakukan itu karena dikendalikan oleh emosi yang berlebihan itu. Oke. Karena dia tidak biasa berjarak dengan tubuhnya sendiri dan pikirannya. Meditasi itu membuat kita berjarak dengan pikiran. Ini saya ini lagi mengontrol pikiran saya ketika lagi ngobrol begitu. Berarti kalau dikaitkan dengan filsafat stoikisme itu nyambung juga kayaknya ini ya. Misalnya stoikisme kan lakukan apa yang bisa kita kontrol, janganlah terlalu peduli dengan apa yang tidak bisa kita kontrol gitu kan, simpelnya kalau ilmu stoik itu. Meditasi itu salah satunya nanti akan menemukan hal seperti itu. Ya, itulah yang membuat kita pikiran damai. Kalau saya tidak bisa mengontrol beli, untuk apa yang kita pikirkan? Ya, betul. Kita nggak tahu besok ada tsunami. Kalau tsunami terus kita pikirkan kan stres kita. Apa yang kita bisa rubah di dalam diri, rubahlah. Apa yang bisa kita kendalikan. Itu efek dari meditasi kok. Efek yang akan muncul salah satunya. Gitu. Dan kita akan jauh kelihatan lebih tenang di hadapan orang. Dan gitu. Meditasi itu bukanlah kegiatan yang kedewan-dewan gitu. Bukan. Bukan. Kan orang itu gengsi atau malu mungkin mengakui atau melakukan meditasi kan nyanan ragu ke dewan-dewan nyanan gitu. Ya, karena itu persepsi mistisnya. Mungkin ya. Dari sudut mistis. Makanya orang akhirnya malu untuk memulai bisnis karena dia menganggap meditasi itu seperti itu. Akhirnya dulu dia meditasi nih, orang ini kok bisa sekarang bisnis. Karena saya tidak pernah berpikir spiritual itu sesuatu yang mistis. Spiritual itu adalah bagian dari hidup. Meditasi itulah bagian dari hidup yang membuat hidup kita jauh lebih indah dan bahagia. Makanya ketika saya tidak punya uang pun nih beli, maro Pak Putu Sugih bisa aja sih ngomong gitu karena kaya gitu. Nggak. Saya sudah merasakan hidup tenang itu semenjak saya kuliah di Surabaya tidak punya uang, tidak makan. Saya pernah tidak makan, saya tidak khawatir dengan hidup saya gitu loh. Tidak khawatir bukan berarti tidak melakukan apa-apa.
tetap saya tahu saya kalau saya berusaha melakukan yang terbaik saya dapat uang. Dan saya tidak pernah menyalahkan hidup. Waktu saya di Surabaya tidak pernah menyalahkan Jadi hidup. Pak Putu per orang yang pernah hidup sangat miskin, Ya. bahkan pernah terpuruk, pernah nggak terpuruk? Sangat pernah. Waktu tidak punya uang kuliah di Surabaya itu kan udah pasti tidak makan, tidak punya uang dan sebagainya sampai nggak kuliah kan. Dan itu terjadi berulang kali. Dari tahun 97 lah itu saya berbisnis. Akhirnya di tahun keempat atau ya ketiga keempat saya pernah menjadi kaya mendadak. Habis itu ditipu lagi, malah sampai akhirnya di usia saya, rekor saya di usia 23 tahun saya punya hutang ratusan juta, hampir mendekati miliaran tahun 2003. 2003, Ya, hampir mendekati 1 miliar. 23 tahun udah hutang segitu? Saya kan itu dah sekitar dari tahun 99 saya berbisnis kan. Artinya 2003 4 tahun. Pak Putu usia 23 tahun waktu itu. Pernah punya uang ratusan juta di usia 23 tahun, tapi habis itu pernah punya. Habis itu karena saya berpikir scale up bisnis. Scale up ngerti nggak Bling? Menaikkan bisnis. Ya ditawarin orang ini itu akhirnya kena tipu. Itu dia punya hutang tapi ternyata pakai atas nama saya dan seterusnya, akhirnya jumlahnya itu hampir 1 M, hampir nggak nyampe. Di usia seperti itu. Dan waktu itu yang jadi korban itu ya orang tua, diteror habis-habisan ke rumah dan sebagainya. Saya masih di Surabaya tapi telepon ke rumah kerangkring dan sebagainya, sampai bapak orang tua saya sampai stres. Jual aja rumah ini biar tenang hidup. Dia bilang hampir gitu. mau menjual rumah Jual rumah orang tua, bukan rumah sendiri, belum punya rumah beli. Oh, Rumah orang tua ini, gila. rumah warisan. Supaya tenang, karena saya solusinya waktu itu saya potong kabel telepon di rumah saya pulang. belum ada Faras waktu itu ya? Belum, jauh masih 2003 nih. Ya. Masih 2003. Ya itu. Tapi yang penting saya prinsipnya orang tua saya tenang, Pak. Sudah beres semua. Padahal telepon saya matikan, ada yang telepon lagi ke rumah. Kan kejadian itu banyak di Surabaya kan. Banyak itu ada. Saya mulai lagi dari nol. Bukan mulai dari nol. Saya minta izin sama orang-orang itu, walaupun sebenarnya itu bukan hutang saya tapi pakai atas nama saya minta izin. Kasih saya jeda 1 tahun, saya akan berusaha yang terbaik. Berapapun saya punya uang setelah 1 tahun, saya kembalikan pelan-pelan. Gitu. Dan bisa kembali. Saya hadapin kok itu. Jadinya saya dengan kalau saya nanti salah di tahun depan, saya akan ketemu lagi, saya minta maaf lagi. Ketika tidak ada maaf lagi bagimu dan saya berpikir untuk masuk penjara pun saya sudah siap, tapi dengan kesadaran penuh bahwa saya bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena kelalaian saya membuat diri saya tertipu gitu. Sehingga hutang yang harusnya dia kelimpah ke saya karena saya pakai nama saya gitu. Nah, itu pun kalau saya tidak punya basic spiritual, kepanikan itu pasti ada, Bli. Ya. Itu paniknya itu pasti luar biasa, stres, tidak bisa kerja dan seterusnya. Tapi kenapa saya berani mendatangi orang-orang yang nagih sama saya uang itu? Karena saya sadar betul nanti ketika sadar betul bahwa saya bertanggung jawab. Saya ini bertanggung jawab. Ini Putu Eka masih ada ini di depan Anda. Tapi saya minta tolong, saya tidak punya uang sepeser pun. Kasih saya waktu 1 tahun. Saya akan datang sini lagi. Ini kos saya di Surabaya, tempat tinggal saya di Surabaya. Justru Pak Putu mendatangi itu. Iya, supaya Sekarang saya bisa, karena saya berpikir supaya saya bisa tenang untuk memulai usaha lagi. Biasanya kalau orang kan mengklet gitu kan? Enggak, kita nggak tenang dalam hidup, Bli. Oh gitu ya. Ya, nggak tenang karena prinsip meditasi itu pikiran harus tenang, damai dan bahagia. Oke. Sekarang kan banyak orang punya utang, mungkin banyak itu Pak Putu, mungkin apalagi dengan adalah pinjaman online itu kan banyak sekali orang yang punya utang. Dililit utang, gimana cara terbaik gitu yang dilakukan ketika utang kita banyak gitu? Apa yang harus dilakukan itu Pak Putu? Ya prinsip stoik tadi. Abaikan yang tidak bisa kita lakukan yang terbaik apa yang bisa kita kontrol. Berarti konkretnya kita fokus mencari solusi saja. Oke, utang misalnya 1 miliar itu. Oke lah, utang 1 miliar kita mau buat apa nih? Pokoknya intinya jangan gali lubang, tutup lubang, itu bermasalah. Itu yang biasanya jadi problem. Ya, kita punya pinjol, nggak cari pinjol yang lain untuk nutup ini. Lebih baik saran saya
utang satu ini kita selesaikan dengan cara negosiasi dengan pihak bank. Ya tidak punya uang ya bilang tidak punya uang. Ya kita nggak salah, kita kan nggak tahu bahwa kita akan bermasalah. Bermasalah dengan orang bank pun mungkin, mohon maaf hari ini saya tidak bisa bayar, tapi saya janji saya akan melakukan yang terbaik di depan. Kalau memang kita punya aset disita, contoh biar lunas, kalau dia sita aset saya biarin sita, lebih baik disita. Nol lagi, lebih baik mulai dari nol dengan tenang. Tapi apa kesalahan kita yang dulu jangan diulang lagi. Gitu. Karena prinsip saya dalam berbisnis saya tidak pernah punya hutang. Oh, Ya. tidak pernah punya hutang. Sampai sekarang pun Modal pun tidak enggak. nyari modal di bank. Tanya orang bank, semua orang nawarin. Sampai ratusan miliar saya ditawarin oleh perbankan, termasuk BRI, BNI, Mandiri itu. Ditawarin, saya nggak pernah buka. Sampai detik ini saya nggak punya hutang di bank. Sampai saat ini nol. Itu saya tahun 2003 itu punya hutang 1 miliar itu bukan karena hutang saya. Oh. Ya, jadinya saya buka cabang gitu loh. Nah barang saya diambil oleh orang itu dan kayak stokis gitu loh kan stokis. Nah dia pinjam modal, dikasih ke agen-agen. Dikasih ke agen-agen gitu loh. Nah agen ini laku jual, dia kan harusnya dapat bonus. Nah itu pusatnya, kantornya di Pak Putu Eka. Nah akhirnya dia minta bonus ke saya dan itu nilainya ratusan juta. Dan waktu itu pun bukan karena ulahnya Pak Putu. Bukan, ulahnya yang distributor keduanya. Oke. Nah dia kan dapat bonus nih, agen-agen penjual, sales di lapangan ini. Nah dia ngelempar, ini saya hanya barang aja di sini, bonusnya di PT ini, di perusahaannya ini gitu loh. Saya siapa kamu? Saya nggak ngerti itu. Tapi saya telusurin ternyata ya tim di bawah, orang-orang itu nggak bertanggung jawab. Uangnya aja diambil, bonusnya orang nggak. Barang saya hilang, double. Barang yang saya titip di sana hilang. Di distributor itu hilang. Kedua, sales di lapangan harus dapat bonus, nggak dikasih bonus, minta ke saya, double masalah saya. Barang hilang, bonus harus saya bayar, dan itu nilainya miliaran, hampir miliaran. Tuh. Tapi sekarang karena saya ingin hidup tenang dan damai kan, nggak perlu berbisnis itu utang. Ini yang kita pakai pikiran, kesempatan, niat baik. Personal branding kita gitu loh, kepercayaan orang lah prinsipnya. Gila. Kalau saya mungkin kemarin sempat wawancara pengusaha pun, yang setahu saya ya zaman sekarang meskipun orang kaya pun ada utangnya gitu kan. Misalnya ada kita pejabat, saya lihat LKHPN-nya gitu kan. Oh harta segini, utang segini. Oh berarti pejabat pun punya hutang gitu berarti. Hutang itu sebenarnya baik. Kalau kita kelola, karena dia sebagai daya ungkit. Awalnya bisnis kita 100 juta, pinjam uang dikasih 5 miliar oleh bank gitu. Akhirnya kita punya perusahaan 5 miliar dengan target berpikirnya bahwa nanti omsetnya 10 miliar gitu. Ya. Tapi saya malas mikir begitu, Malas mikir begitu ya. Ya, lebih baik mundur 1 tahun 2 tahun, tapi pikiran saya tenang. Daripada halnya itu harus terjadinya 2 tahun, kita percepat. Itu fungsi utang. Uang kita di depan kita tarik di sini supaya yang harusnya omset 5 miliar itu misalnya 2 tahun lagi kita tarik di depan dengan modal itu. Tapi dengan risiko kalau itu tidak terjadi kita tidak bisa bayar utang. Risikonya ada, tapi keuntungannya bisa dipercepat. Nah, saya tidak mau ngambil jalan itu. Saya ngambil jalan normal saja. Dan toh juga nyampe dengan kekayaan yang sekarang ini, Dan sekarang saya sudah tidak mikir lagi seberapa banyak punya duit, aset saya di mana saja gitu loh. Yang penting saya punya pabrik, saya besarkan pabrik, saya punya karyawan, berusaha saya tidak PHK dan seterusnya. Terus produknya bermanfaat. Kalau butuh buat pabrik lagi, uang tabungan itu saya pakai seperti itu. Mindset apa yang perlu ditanam pada diri kita masing-masing orang? Atau sebelum itu, apakah semua orang tuh bisa sukses atau bisa kaya? Kan ada yang bilang, oh sukses hanya untuk orang-orang tertentu yang punya privilege, atau orang-orang tertentu memang ditakdirkan untuk miskin gitu. Itu semua bisa kaya Pak Putu? Semua orang kaya di tempatnya masing-masing. Maksudnya tidak. Di tempat masing-masing gini
Saya dengan kekayaan puluhan M ini atau bilang hmm, ratusan M ini, tanggung jawabnya besar sekali. hmm. Mengelola tim internal ratusan orang, mengelola eksternal para sales itu ribuan orang di luar. Kalau di total karyawannya Pak Putu? Sales itu pegawai lepas. Oke, Tapi itu oke, ribuan, oke, oke, belum lagi oke. ngurus petani-petani, penjual produk kita, Hmm, supplier-supplier. oke, Itu oke, ribuan oke, oke, jumlahnya. oke, oke, Itu oke. tanggung jawab besar dan itu melelahkan pikiran, fisik, mental itu. Hmm, Siap hmm, nggak kita untuk memberikan jiwa dan raga kita untuk berkontribusi terhadap ribuan orang ini? hmm, 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 Itu bayaran, itu nilainya senilai dengan uang saya sekarang. hmm, hmm, Tapi hmm, tidak setiap orang punya keberanian untuk mengelola ini. hmm. Ada orang yang memang bahagia ketika dia cukup mengelola keluarga kecil, istri satu, anak Oh, satu. oke, Berarti oke, kan hanya oke, mereka oke, bertiga. oke, 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 Bahagialah oke. dengan penghasilan cukup 5-10 juta itu gitu loh. Hmm, Jadinya hmm, setiap hmm, hmm, orang hmm. kaya di tempatnya masing-masing. Yang penting kita tidak mengeluh akan kehidupan ini. Hmm, Itu artinya hmm, kaya, hmm, Bli. hmm. Ya, ya, Saya ya, ya, banyak ya, kok ya, ya, ketemu orang ya. kaya yang dipaksakan akhirnya stroke, akhirnya Hmm, sakit, akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain. Apakah dia orang hmm. kaya? Kan belum tentu. Buktinya dia tidak bisa Betul, kemana-mana, dia diabetes betul, dan sebagainya. betul, betul, Jadinya betul, jangan betul, betul, memaksakan betul, tanda betul. kutip kita menjadi kaya yang seharusnya kita tidak kayanya di situ. Hmm, 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 Makanya hmm, ada yang kaya harta, ada yang kaya pikiran, ada yang kaya sahabat. Itu kan porsinya hmm, masing-masing. hmm, Makanya hmm, bahagialah di tempatmu masing-masing. Disitulah pentingnya meditasi dan berjarak dengan diri hmm, sendiri dan hmm, berjarak dengan hmm, pikiran hmm, kita. hmm, 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 hmm. Itu beli jadinya Oke. kalau kaya setiap orang ya kayanya beda-beda. Saya bilang, apakah Pak Putu dengan bahagia sekarang bahagia? Kalau nanti Pak Putu hilang keuangannya 100 miliar gitu hilang, apakah saya bahagia? Saya tetap bahagia. Karena saya pernah tidak punya uang segitu. Saya Hmm, pernah punya hanya uang 10.000 di rekening. Bahagia, bahagia. Orang itu kok jalan hidup kita, kenapa tidak? hmm, Saya hmm, sudah hmm, memikirkan. Karena ending dari semua kehidupan ini kematian. hmm, Ending dari semua kehidupan. Tapi dalam perjalanan inilah bagaimana kita membuat makna-makna di setiap titik kehidupan ini. Nilai-nilai di setiap titik kehidupan ini. Gitu loh. Jadinya semua penuh kesan dan indah. Kita tidak punya uang, bisa nggak kita membuat hidup ini berkesan? Bisa. Kita punya uang, bisa nggak? Bisa. Gitu hmm, loh. hmm, Makanya hmm, kita membangun titik. Ya minimum kita ketemu sama orang bilang terima kasih misalnya. hmm, Beli Erwin, terima kasih banyak ya sudah ngasih saya air putih. Senang nggak orang itu senang? Dia bahagia kan? Oh ya, saya juga bahagia. Hanya dengan mengucap terima kasih kita bahagia kok dalam hidup ini. Gitu loh. Itu pondasi hidup. hmm. Nanti ada tangganya. Secara jagat hitanya juga nanti akan bertumbuh pelan-pelan ketika kita melakukan itu dalam kehidupan. Setiap orang kok ada anak tangganya. Hmm, hmm, Seperti itu, hmm, Bli. hmm, hmm. Berarti eh kembali lagi pertanyaan tadi, apa kebiasaan mungkin yang perlu dilakukan atau kebiasaan orang yang sulit kaya itu begitu. Ada nggak kebiasaan tertentu orang-orang yang sulit Ada. kaya? Ada? Hah? Apa itu? Sulit kaya maksudnya keuangan ya? Keuangan dalam finansial itu Finansial ya. selalu masalah finansial itu. Apa mungkin ada mungkin Mindset. mindset. Ya. Mindset Mindset ya. mengeluh. Mindset mengeluh. Nih, kita jalan nih keluar. Hmm. Panas. Aduh, kok panas gini ya Aduh, Gumi gitu. gitu. Aduh, sak Gumi nih panas gitu. Terus Oh, hujan. hujan, Aduh, hujan hujan panas gitu. gitu. Selalu berpikir yang nggak benar, Negatif. yang nggak benar pokoknya salahin Oh. keadaan aja terus. Itu Oh, yang nggak gitu mindset-mindset begitu. nggak mungkin kaya. Karena dia menyalahkan keadaan. Dia tidak pernah bisa melihat kesempatan kok dalam setiap kesempitan gitu loh. Oh, justru Aduh. orang kaya kalau hujan jual yang hangat gitu. Kalau Anggaplah begitu orang kaya panas, nih bisnis payung ini bagus sekali gitu loh, oh, sewa payung gitu. gitu misalnya. Tidak memikirkan diri sendiri tapi Hmm. bermikirkan apa sih masalah orang sekarang gitu loh. Sekarang masalahnya orang apa ya? Oh banyak sakit, oh berarti kita jual ini, dia butuh ini gitu loh. Oh sekarang musim panas butuh es. Iya, mementingkan kepentingan orang lain, memberikan solusi atas kebutuhan orang lain sehingga kita bisa berpikir positif terhadap keluhan orang. Gitu. Bukan kita yang mengeluh dalam hidup, tapi kita menyelesaikan keluhan orang. Itu orang kaya itu. Minimum kaya hatinya, tapi berikutnya kaya uang pasti biasanya ngikutin. Ya, ya. Karena kalau bicara soal kebahagiaan kaya miskin itu tidak ngaruh kan.
Ya. Orang bisa aja punya duit, punya duit 1 juta itu udah senang. Ya, ada yang Ada yang senang, punya 1 miliar belum bahagia gitu kan? belum senang, belum tentu senang. Itu Karena mindsetnya dia, mindset. istilahnya apa yang dia miliki sekarang dengan harapan itu terlalu jauh. Orang yang punya 1 miliar dia tidak bahagia, kenapa? Karena harapannya dia 100 miliar. Betul. Orang yang punya 1 juta dia bahagia karena harapannya cukup 500.000 dikasih rezeki 1 juta, bahagia dia. Oke, oke. Realita dengan harapan ini yang membuat. Nah, kita bisa nggak mengelola harapan ini supaya terus kita bahagia? Makanya cukup buat harapan itu pendek-pendek dulu sambil kita membangun harapan yang panjang itu secara pelan. Siap. Nah, jembatan antara realita dan harapan itu kita syukur, Bli. Syukur ya. Iya. Realita dengan harapan itu Ya, syukur. jembatannya kita bersyukur. Sehingga kita menemukan setiap titik itu kita bersyukur. Oh, bersyukur. Contoh ya. Misalnya nggak punya uang bisa nggak bersyukur, Pak? Contoh ini gelas. Aduh, kok isinya setengah ya? Mengeluh kita. Wih, untung ada air gitu. Oke. Jadi untung, makanya orang Bali itu banyak beruntungnya itu benar. Tapi agat ada kayaknya agat gitu ya. gitu. Kalau itu kita bikin agat itu sebenarnya sudah ada titik syukurnya. Iya, betul. Itu pelajaran orang Bali sebenarnya. Tapi bagaimana kita terus mengelola pikiran itu menjadi positif, Bli. Aduh, kok kayak saya jadi pendeta rasanya di sini. Biasanya ngomongin duit. Karena saya tertarik dengan topik-topik spiritual gini kan, Pak Putu. Karena menurut saya kok agak zaman sekarang itu kayaknya ruwet, makin zaman makin ruwet gitu loh. Ya makin ruwet. Nah, Pak Putu selain punya basic spiritual juga pengusaha yang sukses dan the real orang kaya gitu kan. Makanya sangat cocok nih Pak Putu ngomongin ini dan memberi semangat orang-orang Bali ini yang terpuruk katanya sekarang itu kan. Dan pesan Pak Putu untuk orang Bali, mungkin nyamo-nyamo Bali kita sekarang ini apa Pak Putu? Ya. Kita problem bersama ini ya. Saya tidak berani menyalahkan siapa-siapa. Pemerintah juga bertanggung jawab atas ini. Yang perlu ditingkatkan di Bali itu adalah SDM-nya. Gitu loh. Pembangunan sumber daya manusia. Itu yang bukan pembangunan fisik gitu. Sekarang itu kita konsentrasi selalu pembangunan fisik. Kalau kita biasanya kita ke kampung, ring Banjar, ring mana gitu. Kita konsernya itu ya istilahnya pura itu fisiknya diperbaiki. Bukan umatnya. Yang saya pikir itu pola pikir umatnya yang perlu diperbaiki. Itu yang jauh lebih penting menurut saya. Istilahnya rumah tanpa penghuni yang bagus itu suatu saat rumah itu akan roboh dan rusak. Tapi ketika kita orangnya pinter, orangnya berisi, cerdas, terdidik gitu loh. Rumah yang rusak pun bisa menjadi bagus. Salah satu contoh hal sederhana lah. Akhirnya ending dari cerita ini kan kadang-kadang karena kita tidak terdidik gitu loh. Diiming-imingi tanah dijual sama bule-bule, akhirnya habis itu kita jadi karyawan di situ kan lucu rasanya, Bli. Salah masyarakat kan tidak, SDM kita terlalu rendah, itu yang harus kita perbaiki, tingkatkan kualitas berpikirnya. Kalau saya berpikir ya, kalau saya kasarnya gini, kalau saya disuruh jadi pejabat 1 hari gitulah, 1 hari lah jadi gubernur atau jadi bupati, wai kan bang. Tuh. Apa yang gitu? Itu saya akan kirim anak-anak muda gratis sekolah keluar. Karena kita akan belajar di luar negeri, di Jakarta, di Surabaya. Terus dia akan pangsing jadi jago kandang gitu. Mindset orang Bali perlu mindset merantau. Habis itu wajib pulang. Habis itu wajib pulang. Seperti saya lah. Kuliah di Surabaya terlunta-lunta, habis itu pulang ke Bali membangun Bali seperti itu. Nah, kalau saya dikasih, tapi kalau disuruh jadi pejabat 5 tahun enggak mau, karena saya tidak bahagia. Karena, tapi 1 hari saya mau. Berarti mindset. Karena saya sering baca buku tentang orang Bali kan Pak Putu, karya Pak Gede Arianto Sutamo itu. Memang dijelaskan bahwa mindset orang Bali itu terlalu satu. Ini menurut buku ya, jangan menurut saya ini. Menurut buku orang Bali terlalu manja.
Orang Bali yang sukses tuh yang merantau. Ya. Yang pernah merantau. Ya. Mungkin tidak semua ya, tapi sebagian besar yang terbiasa hidup fine gitu Ya. mungkin ya. Kalau itu benar, kenapa kita tidak buat orang-orang Bali merantau kuliah habis itu pulang ke Bali? Kalau itu benar orang merantaunya sukses, dia butuh pengalaman di luar, Li. Gitu. Skala saya itu jadi tahu banyak hal bukan karena kuliah di sekolah pelajarannya bagus, tapi pengalaman hidup kita di kalangan minoritas. Saya satu-satunya di perumahan itu orang Hindu. Gimana rasanya jadi orang Hindu di kalangan teman Muslim? Saya harus menjaga toleransi, terus bersikap baik sama orang, mengerti banyak hal pelajarannya, banyak hal kita belajar, ilmu lapangan yang terjadi. Terus habis itu tidak punya uang, apa yang harus dilakukan supaya bisa hidup. Terus karena kita jauh, akhirnya kita belajar banyak buku gitu loh, banyak hal. Terus kita belajar sama orang-orang yang sukses di situ, banyak pengusaha gitu loh. Akhirnya kita ketemu, banyak kita punya ide loh. Akhirnya itu terpikir bukan di kuliah di kampus dapatnya kita. Berarti selain kuliah akademis di kampus, kalau orang Bali merantau mereka dapat kuliah umum di lapangan. Ya. Kuliah kehidupan. Nah, makanya saya berpikir semakin banyak orang Bali keluar, dia akan balik pasti membangun Bali gitu loh, jadi orang hebat di Bali gitu. Itu yang harus, jangan hanya membangun fisik manten. Betul. Berarti kepala dinas pendidikan harus mindset kepada guru-guru di Bali ini, mindset terutama yang akan kuliah kan di anak-anak SMP dan SMA berarti. Ya. Kalian kalau mau sukses harus merantau gitu kan. Kalau dikasih beasiswa misalnya bagi orang yang merantau, kenapa tidak? Pemerintah kan punya anggaran untuk melakukan itu. Dikasih misalnya satu rumah satu sarjana misalnya. Bukan saya ngomongin politik ini, anggaplah sarjana dan wajib kuliah di luar, bila perlu luar negeri atau luar itu Jakarta lah minimum atau Bandung dan sebagainya. Ya, kenapa tidak? Daripada kita misalnya, kalau misalnya anggaran kita misalnya 10 miliar untuk pura, setengahnya lah ambil 5 miliar atau 6 miliar untuk kuliah, terus 4 miliar baru untuk pura, boleh kan? Yang penting SDM-nya bagus, kita kirim ke luar negeri atau ke mana namanya itu, ya keluar Bali lah. Lebih bagus, nanti dia pulang mengabdi sama masyarakat, kenapa tidak? Betul. Bahkan kalau merantau misalnya merantau di Bali gitu kan, misalnya orang Buleleng dari ke Denpasar itu belum. Nggak tahu saya, karena kita masih mayoritas. Kita masih mayoritas, aman merasa. Lebih baik gitu aman. Tapi bukan berarti orang yang tidak merantau tidak bisa sukses. Betul. Bukan berarti begitu, Bukan berarti begitu. Kita bicara sebagian besar lah ya. Memperbesar peluang untuk sukses. Harusnya peluangnya 100, kita menjadi 1000 peluangnya kalau kita keluar seperti itu. Sebuah ide tadi kan beli apa yang dibutuhkan di Bali, SDM. Jangan sampai kita kena tipu-tipu aja. Melihat justru politisi atau bahkan kepala-kepala daerah di Bali cenderung mendidik orang Bali ini manja. Oh, bantuan hibah, perlu ini bantuan sekian gitu. Akhirnya sekarang kena prank gitu. Karena paling gampang itu cari masa cara gitu. Gitu ya. Ini nggak ada kain politik nih ya. Ya, alih Pak Budu yang bupati Pak Budu boleh Badung kan? Badung asli Badung atau Banan? Setabanan. Oh, tinggalnya di mana? Kenapa? Tinggalnya di sini Ayani. Oh, Denpasar berarti. Oke. Saya ya aman lah dengan pejabat, saya nggak punya masalah. Oh, nggak punya masalah kan? Nggak punya masalah. Bayar pajak juga ya. Ini masalah sama Pak Budu aja stop pajaknya bingung kan? Oke Pak Putu. Ya. Terima kasih banyak ini dapat ilmu dari Pak Putu. Sayang terima kasih. Next nanti kita mungkin boleh sering-sering nggak undang nih? Boleh, aman. Saya sudah siap sekarang mengudara. Domestos, ya selesai udah itu kali dah. Aman. Ini juga bagi teman-teman yang mau sering dengar Pak Putu, itu ada channel di Bali namanya The Mythos Gen gitu Pak Putu ya. Ya. Di sana ada narasumber Pak Putu, Pak Dokter Mustika dan Pak Surya. Oke, ya. Siap. Pokoknya
Sukses terus buat Faras Pak Putu dan semoga selalu Terima kasih. seger, sehat itu yang paling pertama ya. Sehat hati, pikiran dan jiwa. Dan saya juga semoga usahanya beli Erwin selalu sukses juga. Ah, ingat Pak Putu ya. Ya. Pokoknya support nih Jag Bali nih. Siap. Ya, setengah. Oke Pak Putu, Siap, siap. terima kasih Niki. Terima kasih. Kita tutup Om Om Santi Santi, Santi Santi, Santi Santi. Om.